Pak Acep, sebelum masuk Pak Acep bisa rekam layar nggak Pak Acep? Kalau enggak ya udah nanti biar saya yang nanti ngerekam. Kalau bisa direkam sekalian Pak Acep, biar nanti ada bukti fisiknya, nanti bisa di-upload di YouTube. Karena kalau misalkan dari saya itu nanti dihubungkan ke YouTube, sinyalnya itu biasanya terganggu Pak, agak berat sedikit gitu. Ayo udah Pak, nah, kita mulai aja dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Ibu guru hebat semuanya, dan terima kasih kepada rekan saya Bapak Acep Suparman dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purwakarta, yang mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah melimpahkan rahmat hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bermuajahah bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, pada malam hari ini izinkan saya untuk sedikit berbagi praktik baik tentang membimbing murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan budaya positif di sekolah, yang mana nantinya pada pertengahan sesi kita akan melaksanakan kegiatan diskusi bersama untuk bisa mencapai sebuah kesimpulan atau kesepakatan. Mudah-mudahan nantinya apa yang menjadi permasalahan kita dapat tercapai solusinya. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang saya cintai, perkenalkanlah, saya adalah Eko Ardianto, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purwakarta. Kemudian pengajar praktik saya Bapak Didin Samsudin SPD. Kemudian Ibu fasilitator saya Ibu Hesti Daryadi MPD. Dan Bapak moderator rekan saya Bapak Acep Suparman. Sebelum kita masuk ke dalam materi tentang membimbing murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan budaya positif di sekolah, izinkanlah saya untuk sedikit berpantun. Anak ayam belajar berenang di kolam besar yang berair jernih. Mari kita ikuti presentasinya dengan hati senang. Semoga diri menjadi gembira dan tak lagi bersedih. Beli mangga di toko Pak Udin, rasanya manis tiada tara. Mari merapat para hadirin, simak webinar dengan gembira. Ya, cakepnya boleh cakep terus, boleh enggak ya, karena tidak. Langsung Bapak Ibu guru hebat semuanya, budaya positif di satuan pendidikan saat ini, izinkan saya untuk menyampaikan bahwasannya saya adalah guru di salah satu UPTD SDN 2 Pasir Munjul di salah satu Kabupaten Purwakarta. UPTD SDN 2 Pasir Munjul Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. Tentunya Bapak Ibu guru semuanya itu setuju dengan penerapan budaya positif di satuan pendidikan masing-masing. Kita mengenal tentunya sudah lama sekali program 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Nah, Bapak Ibu guru semuanya itu pasti setuju bahwasannya
penerapan budaya positif di satuan pendidikan kita itu akan selalu dilakukan atau dilaksanakan. Yang mana pada intinya kita juga yang harus melakukannya sebagai guru. Kita juga yang harus mencontohkannya. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro dalam filosofis pendidikan, trilogi pendidikannya, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing matio mangun karso, dan tuturi handayani. Refleksi budaya positif. Apakah Bapak Ibu sering atau jarang atau tidak pernah melakukan kegiatan yang mencerminkan budaya positif? Sebelum masuk ke dalam diskusi pada malam hari ini tentang membimbing murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan budaya positif di sekolah, tentunya ada beberapa manfaat yang nantinya akan kita pelajari, yang nantinya akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan sebagai cerminan budaya positif kita selaku pendidik yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Dan bukan hanya dilaksanakan di satuan pendidikan saja, bisa diterapkan di lingkungan masyarakat pada umumnya. Berikut adalah 10 budaya positif yang dapat diterapkan oleh guru dalam menumbuhkan hubungan positif dengan murid, menerapkan disiplin positif, kemudian meningkatkan motivasi belajar murid, mengembangkan kolaborasi dan kerjasama, menumbuhkan karakter positif, kemudian meningkatkan keterampilan mengajar, merawat kesehatan fisik dan mental, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan, berkontribusi pada komunitas sekolah KKG, menjaga refleksi diri, dan seterusnya. Dengan menerapkan budaya positif ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid untuk berkembang dan mencapai potensi penuh murid dan tentunya berpihak pada murid. Budaya positif juga dapat membantu guru untuk merasa lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaannya. Budaya positif di satuan pendidikan. Sebelum masuk ke dalam diskusi, dalam membuat kesepakatan diskusi, perkenankanlah untuk saya untuk membacakan tujuan kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang positif, menyenangkan, dan inklusif. Yang ketiga, membangun karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Yang keempat, meningkatkan produktivitas warga satuan pendidikan. Dan yang kelima adalah tercapainya merdeka belajar yang sesungguhnya. Ada beberapa video yang nanti akan saya tayangkan mengenai budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Purwanto, bahwasannya pendidikan itu harus mencerminkan budaya positif di sekolahnya. Dan tentunya bukan siswanya saja yang harus berbuat atau berbudaya positif, melainkan juga harus dilakukan oleh pendidik atau gurunya. Sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarso sung tulodo. Yang di depan itu yang akan menjadi contoh. Nah, siapakah yang di depan? Jawabannya pastinya adalah guru kita sebagai pendidik. Kita harusnya menjadi contoh suri tauladan yang baik, yang mana menjadi contoh muridnya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dalam keseharian, maka akan dicontoh oleh anak didik atau peserta didik kita. Nah, sebelum kita nanti masuk untuk melihat video yang akan ditayangkan, sedikit kita itu akan merefleksikan diri bagaimana budaya positif ini diterapkan di sekolah kita. Pada saat kegiatan sekolah, siswa berangkat dari rumah ke sekolah, mereka dengan perasaan yang bermacam-macam dari rumah. Ada yang senang, ada yang sedih,
ada yang marah mungkin dari rumahnya, bahkan ada yang malas untuk sebenarnya untuk datang ke sekolah. Dari perilaku murid tersebut yang berbeda-beda dari rumah, mereka disatukan dalam satu gedung yang namanya sekolah. Begitu sampai di sekolah, maka mereka akan mengikuti semua peraturan yang telah ditentukan oleh sekolah. Misalnya, dengan berangkat pagi, Bapak Ibu guru sudah berada di depan gerbang untuk menyambut mereka pagi hari dengan bersalaman, dengan mengucapkan salam, dengan senyum lebar yang manis misalnya. Kemudian mengucapkan selamat pagi dan kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan pada kesehariannya. Kemudian sebelum kegiatan pembelajaran, setelah guru menyambut murid di depan gerbang sekolah, ternyata disambut juga oleh para wali kelas di kelasnya masing-masing. Sebelum mereka masuk ke dalam kelas, mereka berdiri di depan sebelum masuk ke dalam pintu kelas. Mereka nantinya akan berdiri berjajar rapi, kemudian ada yang menjadi pemimpin untuk menyiapkan mereka. Mereka diajak untuk berdisiplin diri dengan cara berbaris dengan rapi. Nah, sedikit saya akan berbagi untuk share screen-nya. Apakah share screen-nya bisa terlihat Bapak Ibu? Udah terlihat Pak Acep? Ternyata terkendala sinyal. Udah terlihat Pak Acep? Udah terlihat di layar saya, udah saya itu Pak Acep. Nah, ini video tentang membangun budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Dr. Purwanto MPD.
Ya Bapak Ibu, guru hebat tadi cuplikan mengenai bagaimana budaya positif diterapkan di Kabupaten Purwakarta.